Hai guys, kembali di channel saya Tanya Dok Din bersama saya Dinda Derda. Banyak sekali yang menanyakan tentang keputihan, tentang nyeri saat berhubungan, tentang kontrasepsi, bagaimana caranya supaya nggak hamil. Tapi justru pertanyaan itu datangnya dari laki-laki, bukan dari perempuan. Nah, untuk itu ada yang mau mewakilkan untuk datang ke sini, seorang misteri guest saya, Mr. RZ, 37 tahun. Oke, mau nanya apa? Iya nih saya mau bertanya sesuatu mengenai hubungan suami istri gitu. Apabila nanti pasangan saya, istri saya itu orgasme, apakah itu bisa membuat dia ini jadi hamil gitu ya? Apa gitu Oke. peluangnya itu? Jadi maksudnya kalau semua perempuan yang mendapatkan orgasme saat hubungan seks, apakah meningkatkan peluang hamil? Iya. Sebenarnya tidak. Jawabannya adalah tidak. Jadi yang meningkatkan peluang hamil apabila berhubungannya di masa subur. Masa subur di perempuan itu hanya 1 kali dalam 1 bulan dalam 1 siklusnya. Kita itu di tengah siklus biasanya. Jadi kalau orgasme terus mikir pasti hamil, itu salah. Gitu. Oke. Dan apakah kita memerlukan semacam pil nggak, tidak obat-obatan emergency pill gitu? Oh, kalau misalnya berhubungannya di saat masa subur. Iya itu. Ada beberapa metode kontrasepsi yang bisa dipilih, tergantung tujuannya. Tapi biasanya pada pasangan yang berhubungan seks tanpa pengaman, ada pil yang kita sebut dengan kontrasepsi darurat atau emergency pill. Emergency pill itu biasanya harus diminum langsung dalam kurun waktu 72 jam setelah berhubungan. Gitu. Kalau lupa nih terjadi ejakulasi di dalam, kemudian langsung cari emergency pill, bisa diminum, kemudian selang 12-24 jam minum pil yang kedua. Gitu. Tapi jangan takut kalau misalnya nanti siklus menstruasinya akan berubah. Gitu. Ini dan kadang kenapa ya pasangan saya tuh kadang suka berubah-berubah moodnya gitu ya itu. Warnanya. Ya gitulah ya. Apa namanya? Moodnya. Iya. Oke. Kenapa? Kalau menjelang apa biasanya? Ya saya juga kurang tahu, apa mungkin saat menstruasi apa setelahnya. Kalau misalnya moodnya berubah-berubah tanpa siklus menstruasi, mungkin harus diperiksakan ke psikiatri. Jadi gini, yang namanya perempuan kan tubuhnya dipengaruhi oleh hormon gitu. Nah, pada saat mau mens biasanya tuh hormonnya terjadi penurunan hormon yang tiba-tiba kalau nggak terjadi kehamilan. Nah, produksi hormon itu kan sebenarnya sangat dekat dengan pusat otak yang mempengaruhi mood gitu. Makanya kalau hormonnya berubah biasanya moodnya juga agak terganggu, jadi cepet marah, jadi apa-apa salah, ya kan? Iya. Ya kayak gitu memang. Dan pada saat berhubungan badan itu suka ngeri juga ngomongnya, ada suka kesakitan gitu ya, hubungan agak gimana? Ada cara mencegahnya supaya nggak sakit gitu? Yang nggak sakit dari perempuannya sakit saat berhubungan seks. Jadi nyeri saat berhubungan itu kita bilangnya dispareunia, bahasa kedokterannya. Dispareunia itu sebenarnya bisa dari 2, sakitnya itu di perut bawah atau dari vaginanya. Gitu. Kalau di perut bawah biasanya hubungannya dengan lebih ke penyakit seperti endometriosis, apakah ada kista, apakah ada miom gitu. Itu kalau sakitnya di perut bawah. Tapi kalau sakitnya di vagina harus dilihat lagi apakah lubrikasinya atau cairannya itu belum basah banget vaginanya saat dilakukan penetrasi atau saat penis masuk gitu. Jadi harus diperhatikan karena nyeri saat yang berhubungan dengan vagina yang sakit, kita bilangnya vaginismus, itu sangat membuat kaum perempuan itu menderita, dan banyak mereka yang nggak berani ngomong karena mereka pikir nggak ada obatnya, padahal sebenarnya ada obatnya, ada terapinya yang bisa dilakukan untuk mengurangi gejala itu. Oke, dan apakah apabila si perempuan itu semacam keputihan gitu dan bau gitu, dan apakah saya juga harus berobat juga gitu? Jadi gini, kalau keputihan itu kan macam-macam. Selama itu nggak bau, nggak gatel, dan nggak berwarna, sebenarnya bukan suatu masalah. Tapi kalau sampai mengganggu apabila lagi berhubungan seks,
memang sebaiknya si perempuan ini, si ceweknya ini harus diobati dulu sampai tuntas. Itu lebih baik nggak hubungan dulu selama pengobatan. Gitu. Kalau misalnya sudah sembuh, kemudian berhubungan lagi, terus si perempuannya menderita penyakit yang sama lagi, nah itu di situ tempatnya si cowok harus segera periksa. Jadi itu kita menyebutnya pingpong fenomenon. Jadi pingpong aja antara dua pasang itu. Nah, masalahnya penyakit yang dibawa sama laki-laki tuh jarang ada keluhan atau gejala di laki-laki karena anatomi dari laki-laki tuh bersihnya gampang dibanding perempuan. Perempuan kan bentuknya seperti liang. Kalau laki-laki mandi juga udah langsung bersih kan. Nah, untuk itu pada laki-laki yang tidak bergejala tapi pasangannya berulang kali keputihan, apalagi setiap habis hubungan seks, lebih baik di-treat juga gitu untuk menghindari penyakit infeksi menular seksual. Ya. Nah, ada lagi pertanyaannya?